Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Trend Group. Our members are it's me, Rifatus Hadiah, and also Nadia Nur Fauji. Okay. For this meeting, I will tell you about language and cultures. Next slide, please. Okay, sorry, next slide, please. Okay, language and cultures. Actually, it's about language and cultures, atau we can say in Indonesian is bahasa dan budaya. Okay, next slide, please. Okay, a broader approach to language and cultures and ethnicity than just language and society is called anthropological linguistics. Anthropology is a holistic science that covers every aspect of today's human society and cultures. There are two main branches of anthropology. The first is cultural or social anthropology, which studies the living human societies and their cultural systems. And the second one is psychical or biological anthropology, concerned primarily with evaluation of humans at much greater depths of time. Typical issues in anthropological linguistics are linguistic relativity, kinship terms, color terms, greeting systems, honorifics, politeness, or different modes of communication across cultures. Jadi di dalam bahasa dan budaya ini adalah berupa pendekatan yang lebih luas untuk bahasa dan budaya ataupun etnis dari sekedar bahasa dan masyarakat. Disebut juga linguistik antropologis, atau antropologi ini adalah ilmu holistik yang mencakup setiap aspek masyarakat dan juga budaya pada manusia saat ini. Okay, next slide please. Okay, as I said before that there are two main branches of anthropology. The first is culture or social anthropology. Ini maksudnya adalah budaya atau sosial yang mempelajari masyarakat manusia yang hidup dan sistem budayanya itu digunakan gitu. And the second one is physical or biological anthropology. It is concerned kalau ini berkaitan dengan sesuatu atau evolusi manusia pada waktu yang jauh lebih dalam, di mana isu-isu khas dalam linguistik antropologistik ini sangat relativitas linguistik atau istilah kekerabatannya itu sangat detail. Okay, next one. Next slide, please. Okay, next slide, please. Okay, the next one is about the ethnography of communication. Okay, next slide, please. It tells about ethnography komunikasi. And here, the ethnography of communication is concerned with cultural differences in the act of communication, specifically what additional features come with it. The cultural assumption we have internalized in our childhood as part of the socialization process guard social and linguistic behavior. However, the assumption must be relativated, even question when we come into contact with other cultures. The following are some of the characteristics of nonverbal behavior that differ across cultures. Jadi, dalam etnografi komunikasi ini berkaitan dengan perbedaan budaya dalam tindakan komunikasi, khususnya fitur tambahan. Apakah menyertainya atau tidak, asumsi budaya yang telah kita internalisasikan juga di masa kanak-kanak sebagai bagian dari proses sosialisasi. Jadi di mana sebetulnya, in fact, actually, we have to socialization from we are still a child. Jadi dari kita kecil juga kita sudah mulai bersosialisasi seperti bermain dengan teman ataupun ataupun contoh yang lainnya. Nah, ternyata dalam asumsi beberapa researchers that say it, atau bahkan this is question, dipertanyakan tentang asumsi ini, ya, karena dikaitkan dengan budaya yang lain. Ternyata di every countries have a different cultures. Like the first, okay, there are some examples. The first is the distance the speakers maintains from the interlocutor
proxemics is important. Jadi di mana jarak yang dijaga ketika berbicara ataupun ketika pembicara sedang berbicara dengan lawan bicaranya itu ternyata di beberapa negara itu sangat diperhatikan. Bagaimana jaraknya jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Nah, itu diperhatikan. Seperti di sini contohnya orang Italia menoleransi jarak yang lebih kecil daripada orang Inggris yang mungkin merasa tidak nyaman dalam situasi di mana apa yang mereka anggap sebagai jarak minimum antara pembicara dan tidak dijaga. Jadi untuk orang Inggris, jika kita terlalu dekat ketika berbicara dengan lawan bicara kita, itu sangat fatal karena mungkin budaya di Inggris itu ada jarak tertentu ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita. And the next one is about the countries that are also different are the use of hands when speaking. The body movements used in communication can vary over a relatively small distance. Jadi di sini negara yang juga berbeda adalah penggunaan tangan saat berbicara. Jadi like gestures. There are some countries which is very look how we are communication. Jadi untuk beberapa orang atau beberapa budaya di beberapa negara itu sangat memperhatikan bagaimana gesture kita ketika berbicara, bagaimana tingkah laku kita ketika berbicara. Nah, itu ada beberapa negara yang sangat amat memperhatikan bagaimana ketika kita sedang berbicara. Contohnya orang-orang Eropa Utara pada umumnya menggunakan tangan mereka dengan hemat saat berbicara. Memang pria Irlandia sangat sering hanya menyimpan di saku. Jadi untuk orang Eropa Utara ternyata sangat minim melakukan gesture atau pergerakan tangan ketika mereka sedang berbicara. Bahkan orang pria Irlandia itu juga lebih sering ketika berbicara dengan lawan bicara itu hanya memasukkan tangan di sakunya saja. Orang Italia juga menekankan siku ke samping dan memegang kedua tangan di depan dada dengan ujung jari dan ibu jari bersamaan saat menjelaskan sesuatu. Jadi memang sangat harus diperhatikan budaya-budaya tertentunya. And the next one is about the question of touch is another sensitive issues. Jadi ada juga pertanyaan tentang sentuhan adalah masalah sensitif lainnya. Mungkin ada beberapa negara yang memperbolehkan ketika kita sedang berbicara itu ya bersentuhan juga tidak apa-apa. Itu mungkin untuk some cultures in some countries. Tapi ternyata ada beberapa negara yang memang karena mungkin khususnya di bagian timur, like jadi di sini in most European cultures, taking hand with someone you meet is normal at the start of a meeting. Women can hug each other and men a question as well, although this by no means established behavior. This does not apply outside Europe to the same extent. Jadi di sebagian besar Eropa budaya, berjabat tangan dengan seseorang yang Anda temui itu adalah normal di awal pertemuan. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang lalu kita berjabat tangan untuk di bagian negara Eropa itu ya hal yang wajar. Tetapi ketika contohnya lagi misalnya wanita memeluk satu sama lain ketika bertemu dengan temannya di negara Eropa ya itu tidak apa-apa, masih disebut dengan hal yang wajar. Tapi beda lagi ketika kita pindah ke negara timur, misalnya kita ke negara Arab, Mesir, nah itu sesuatu yang mungkin sangat diperhatikan, itu tidak boleh. How we don't shake each other, how we don't hug each other. Okay, next one is about there are strong taboos on touching other people in various cultures. This question is also related to gender. Jadi di sini ada pantangan yang kuat untuk menyentuh orang lain di berbagai budaya. Pertanyaan ini juga terkait dengan gender. Jadi seperti yang I said before that tidak diperbolehkan bagi orang asing menyentuh seorang wanita yang tidak mereka kenal di negara-negara Arab, sehingga seorang tidak boleh mencoba untuk berjabat tangan dengan istri pria lain. Ya tadi jadi karena mungkin karena balik lagi ke budayanya, mungkin budaya agamanya itu kan tidak memperbolehkan yang bukan muhrimnya itu harus bersalaman. Jadi benar-benar diperhatikan bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain tidak boleh berjabat tangan ataupun bersentuhan. And the next slide please is about every conversation has a beginning and an end. Jadi di setiap percakapan juga memiliki awal dan akhir. Hak untuk memulai percakapan mungkin tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang yang lebih tua atau atasan sosial. Pengakhiran percakapan kurang terkodifikasi dengan kuat, meskipun ini juga dapat dilakukan oleh orang dengan status sosial yang relatif lebih tinggi. Jadi di beberapa negara terkadang kita harus menempatkan bagaimana ketika kita sedang berbicara.
kadang orang yang mengawali berbicara itu harusnya atasan kita atau mungkin orang yang memimpin ketika sedang rapat. Nah, orang yang mengakhiri pun juga itu diatur di dalam beberapa budaya. Jadi ada orang yang harus menutup pembicaraan ya ketika orang yang memulai pembicaraannya tersebut ketika dalam sebuah forum. Maybe that's all. Like the things that you have in mind is every countries have a different culture, then we have to know it, we have to do it when we know. Jadi kita tidak bisa seenaknya saja selonong-boy aja gitu melakukan sesuatu ketika kita berkunjung misalnya ke luar negeri. Nah, itu juga kita harus mengetahui bagaimana culture di negara tersebut. Okay, maybe that's all from me, and now we are going to the second speakers. To Nadia, please, time is yours. Okay, thank you for moderator. Okay, now I want to explain about color terms. In the late 1906, in America Anthropology, Berlin and Paul Kay published the result of investigation into basic color terms in some 29 languages from across the world. Jadi pada tahun 1960, Antropologi Amerika, Berlin and Paul Kay menerbitkan hasil penyelidikan istilah warna dasar di 96 bahasa dari seluruh dunia. Mereka ingin mengemukakan warna apa yang dimiliki fungsi dasar dalam setiap bahasa. Okay, for a word to be a basic color terms, for the first is it must be a single lexeme and morphological simple. Jadi kata itu harus tunggal, leksimnya dan morfologinya itu sederhana. Okay, for the next it must not be include another terms. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam istilah lain yaitu seperti warna coklat. Nah, and for the next is it is not limited to subject for object which it can classically. Jadi bukan terbatas pada subjek yang dapat diklarifikasikan. Okay, for the last is it must be well known and listed among the first color terms in language. Jadi harus terkenal dalam dan terdaftar di antara istilah pertama dalam bahasa. Oke, nah di sini next slide. Oke. Nah di sini ada urutan 11 warna urutan 11 warna sebagai berikut. Nah, for the first itu purple, pink, orange, green, brown, blue, gray, yellow, red, white, and black. Nah, untuk mengetahui apa yang mewarnai kata-kata dari masing-masing bahasa yang dirujuk, Berlin and Kay memberi informasi warna yang memperbaiki 320 warna dengan jarak yang sama dan 8 derajat kecerahannya. Nah, selain adanya istilah warna dasar, banyak bahasa menunjukkan rentang berbeda untuk istilah warna tertentu. Nah, dalam hal ini juga orang dapat mengatakan bahwa mereka mengkodekan perbedaan di dunia luar, yaitu dengan asumsi bahwa persepsi warna adalah sama untuk semua individu dan penglihatan normal. Nah, rentang warna dalam bahasa yang dipilih yaitu satu, dalam bahasa Prancis ada dua kata yaitu coklat dan marun. Nah, warna perantara coklat yaitu kuning dan hitam, sedangkan yang mengacu pada jenis coklat kemerah-merahan. Nah, oke, for the next dalam bahasa Rusia ada dua kata biru yaitu menunjukkan langit yang biru, sementara sinich itu digunakan untuk warna biru gelap. Oke, selanjutnya itu dalam bahasa Irlandia kata glass dapat diartikan
biru mengacu pada laut, atau hijau mengacu pada rumput tanaman. Oke, next slide. Oke, prinsip terms yaitu the basic of all prinsip system is the nuclear family consisting from mother and father, brother and sister. Jadi dasar dari semua sistem kekerabatan adalah kekeluargaan inti, yaitu yang terdiri dari ayah dan ibu, saudara laki-laki dan perempuan. Nah, hubungan ibu dengan anak itu adalah hubungan pusat atau yang inti. Nah, di sini peran ayah lebih dibangun secara sosial. Peran ayah itu dibangun secara sosial daripada biologis. Nah, pada umumnya bahasa lebih lanjut membedakan antara hubungan generasi seperti orang tua dan anak mereka yang berada dalam satu generasi seperti saudara kandung. Nah, hubungan di luar anggota inti atau verbal ke belakang yaitu like grandmother, grandfather, kakek nenek dan kakek buyut. Dan vertikal ke depan yaitu cucu atau cicit. Oke, perbedaan horizontal adalah bidang lebih lanjut di mana hubungan dapat dibedakan, yaitu seseorang memiliki paman, bibi, dan tingkatan orang tua atau keponakan pada anak seseorang dari sudut pandang anak, yaitu dari satu generasi. Oke, next slide. Oke, di sini ada perbedaan antara istilah netral dan akrab menurut kekerabatan ya. Jadi dalam bahasa Jerman itu grandfather itu panggilan akrabnya itu Opa. Untuk grandmother itu sebutan akrabnya itu Oma. Oke, maybe I think enough for me. Thank you. Okay, thank you, Nadia, who has delivered the material today about color terms. Yeah. And then before I close this presentation, I will conclude something that we talk about language and culture just now. Then, as I said before, that every cultures have to know by someone, and also every country has different cultures. Like example, misalnya tadi like shake hand or hug each other, and also actually bukan dari about tingkah laku saja, ternyata ketika kita membicarakan tentang color terms juga, misalnya ketika membicarakan warna, itu di beberapa negara memiliki ketentuan tertentu, seperti warna biru hanya digunakan untuk langit, misalnya seperti itu. Untuk membicarakan warna biru tua, mungkin kita beberapa negara punya istilah tertentu lagi. Nah, itu juga perlu kita ketahui agar tidak ada miscommunication when we talk about something with a different countries people gitu. Jadi, and then maybe Nadia, any addition, ada tambahan before I close this meeting? No. Okay, no. Maybe that's all from me. We are sorry for our mistakes, and then that's all from us. Thanks for your nice attention, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.